Kalau saya sih mendengarkan audiobook ataupun dari YouTube gitu ya, karena kan memang saya dulu kan nggak punya waktu ya, pulang pergi kerja aja tuh satu hari udah 4 jam gitu. Jadi saya sembari nyetir daripada saya dengerin lagu-lagu yang top 10 Billboard lah gitu ya, nggak ada ujungnya gitu ya, tiap hari juga berubah. Akhirnya saya rubah, saya ganti dengan buku-buku yang bisa memotivasi diri ya atau pengembangan diri. Nah, di situ pertama memang saya pertama kali denger ngantuk gitu ya. Aduh, dengerin 5 menit aja udah pengen tidur gitu ya. Tapi karena dibiasain gitu ya, kayak kayak anak kecil ya, mulai naik apa mulai coba merangkak terus berdiri terus baru berjalan. Nah, itu sama dengan membaca buku. Saya rasa sih seperti itu ya. Jadi kalau kita mau misalkan membaca buku satu seminggu gitu ya, itu dimulai dulu dong dengan mungkin beberapa lembar sehari ya, mungkin satu lembar, dua lembar. Ya seperti yang tadi Bu Fitri bilang ya, ada pemahaman literasi dari kecil ya, pasti kan anak kecil juga nggak tiba-tiba langsung bisa baca satu buku gitu ya, mulai dengan satu paragraf, dua paragraf. Dan ini penting sekali ya dari 8 kebiasaan ini. Kenapa membaca buku yang nomor satu? Karena ya, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan menjadi apa? Pemikiran. Ya. Dari pemikiran kita akhirnya menjadi perkataan kita. Dari perkataan kita akhirnya menjadi perbuatan kita. Dari perbuatan akhirnya menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan ini yang hati-hati Bapak Ibu. Ya. Karena orang yang nggak sadar kebiasaannya itu adalah kebiasaan buruk, itu yang akan menjadikan gaya hidup dia. Nah, gaya hidup dia ini yang akan menjadi nasibnya dia. Jadi kalau ada orang bilang, nasib saya mah jelek, saya sudah ditentuin Tuhan, nasib saya jelek. Salah besar. Ya, nasib kita yang tentukan. Kalau takdir, ya itu Tuhan yang tentukan. Ya, kalau Inggrisnya nasib itu adalah fate. Fate itu kita yang tentukan mau kemana nasib kita atau fate kita. Tapi kalau destiny itu adalah takdir, kita nggak bisa pilih. Itu Tuhan yang tentukan. Ya. Tapi kalau yang tadi dibilang, karena kebiasaan akhirnya menjadi gaya hidup. Nah, itu dimulai dari mana? Dari pemikiran kita sehari-hari. Kalau kita salah baca, salah nonton, salah dengar, itu akan menjadi pemikiran yang salah, yang negatif. Apa yang negatif, yang kita tabur negatif atau kita yang tanam negatif, pasti kita tuai atau yang numbuh juga akan negatif. Ya, kalau kita selalu berpikiran, ah saya mah nggak bisa sukses lah, apalagi bisnis atomi gini, saya mah bukan orang yang mampu ngomong lah. Pokoknya menjelekkan diri sendiri, membatasi diri sendiri bahwa saya nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti kan itu benih negatif ya. Apa yang akan Anda tuai, apa yang akan Anda raih? Kehidupan yang negatif. Jadi berhati-hati Bapak Ibu. Kelihatannya sepele, baca buku 15 menit. Apa sih artinya baca buku 15 menit? Saya kasih tahu, ini adalah yang akan merubah nasib Anda. Anda mau rubah nasib, bukan kerja keras. Sekarang sudah bukan zamannya kerja keras, ya. Kerja 8 jam, 12, 14, 16 jam, 20 jam, Anda nggak akan jadi orang sukses. Sekarang sudah bukan zaman kayak orang tua kita, nenek-nenek kita ya, kakek nenek kita yang masih harus banting tulang 8-10 jam sehari. Itu sudah bukan seperti itu. Sekarang orang yang bisa menggunakan teknologi, ya, dia yang paling sukses. Kalau kita gaptek, siap-siap punah. Jadi jangan bangga dengan kegaptekan kita. Oh, saya mah nggak bisa pakai handphone, bangga gitu. Saya nggak bisa pakai laptop, saya nggak bisa operasikan internet dan lain sebagainya. Bangga dengan gapteknya dia gitu ya. Terus dia mau sukses, itu udah mustahil. Ya. Sekarang sudah zaman digital. Sekarang siapa yang paling bisa menyampaikan informasi paling cepat, dia yang paling sukses. Ya. Jadi membaca buku ini kita sedang ibaratnya ya. Kalau Paken kan pernah ajarkan ya. Sebelum kita bercocok tanam, pasti kita gemburkan tanah yang mau kita cocokin tanaman kita kan. Nah, menggemburkan tanah, memberikan vitamin, memastikan keasaman tanah ini nggak asam ya, itu harus diberikan apa? Pupuk kan? Pupuk, pokoknya vitamin, digemburin setiap hari, dikasih air. Nah, itu sama dengan membaca buku. Kita sedang menyiapkan ya
lahan di otak kita, apa yang mau kita tanam? Mau hasil yang negatif atau hasil yang positif? Itu semua dari kegemburan tanah kita. Kalau kita males gemburin tanah di kepala kita, udahlah biarin aja. Terus langsung kita tanam. Pilihannya cuma dua. Tanamannya tumbuhnya nggak sempurna, ya, atau menghasilkan buahnya malah yang pahit, atau mati. Ya, karena tanahnya belum siap. Ya, Anda ngobrol dengan seorang petani, tanya dia, ada nggak musim di mana dia bercocok tanam, dia nggak gemburin tanahnya dulu, kasih vitamin, memastikan keasamannya pas. Nggak ada, Bapak Ibu. Ya, jadi membaca buku ini penting sekali untuk merubah cara kita berpikir. Cara berpikir kita negatif, percaya saya, hidup Anda pasti negatif. Anda mau jungkir balik, mau doa, mau beriman, mau ngomong tentang agama 24 jam sehari, Anda pasti hidupnya negatif. Ya, nggak ada kata iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan adalah tindakan nyata yang Anda lakukan, yaitu membaca buku, membaca buku, membaca buku. Ini adalah kebiasaan pertama yang paling penting. Mister Park selalu gini, ini yang bikin Mister Park ya. Mister Park selalu menaruh yang paling penting di yang pertama dan yang di terakhir. Nomor 1 dan nomor 8. Anda mesti pahami dulu, setiap kali Mister Park ngomong, dia selalu ngomong yang paling penting pertama dan terakhir. Di semua lecture-nya dia. Bukan artinya yang tengah nggak penting, itu juga penting. Tapi yang terpenting yang di awal dan yang di akhir. Ya, 8 kebiasaan inti harian pertama apa? Baca buku. Yang ke-8 apa? Kita lihat. Membangun Bangun kepercayaan. kepercayaan. Tanpa hubungan baik Anda dengan jaringan Anda nggak akan sukses. Jangan Anda pikir Anda orang hebat. Jangan Anda pikir Anda miliki semua skill. Anda nggak perlu orang lain. Saya bisa semuanya, semuanya, semuanya. Anda pikir Anda bisa sampai Imperial Master? Mustahil. Auto Sales Master mungkin. Karena itu adalah jaringan konsumen. Tergantung PV. Tapi mau menjadi Diamond Master, Anda mesti punya kepercayaan dari 4 orang jaringan Anda. 2 di kiri, 2 di kanan. Yang mau jadi Sales Masternya Anda loh. Kalau tidak ada kepercayaan, gimana dia bisa mau naik Sales Master dengan Anda? Nah, bangun kepercayaan ini, ya, itu harus ada skillnya, ada kemampuan Anda berbicara, kemampuan Anda membangun hubungan, kemampuan Anda komunikasi, ya, itu Anda bisa pelajari. Di zaman sekarang ini mustahil Anda bilang saya nggak ketemu materi untuk membangun komunikasi saya lebih baik. Atau saya nggak bisa baca buku, nggak ketemu materi untuk tentang yang menjaga hubungan yang baik dengan orang. Nggak ada, Bapak Ibu. Anda males ngetik aja. Atau saya gaptek, ingat, Anda gaptek, Anda punah. Anda nggak mau punah, jangan gaptek. Belajar. Ya. Jadi membaca buku ini ada tentang tentang komunikasi. Bagaimana bisa membangun. Ingat, semua hal orang lihat, ya, Anda bagus atau jelek, itu dari komunikasi Anda. Komunikasi Anda jelek, walaupun Anda orang bagus, Anda tetap dinilai jelek. Saya pernah dengar cerita, ya. Ini orang pintar, pintar banget, ya. Mungkin dibilang jenius lah, udah sekelas Einstein mungkin, ya. Tapi karena dia nggak bisa komunikasi, orang nggak ada yang tahu kalau dia orang jenius. Akhirnya hidupnya susah. Akhirnya dia mati dalam kemiskinan karena dia tidak bisa apa? Komunikasi. Punya otak, tidak punya kemampuan bicara. Karena tidak punya kemampuan bicara, walaupun hatinya baik, orang nggak percaya. Ya. Jadi ingat, ke-1 dan ke-8 kebiasaan ini, tadi apa? Membaca buku, bangun kepercayaan. Anda mulai dengan ini dulu. Ya. Baca buku tentang, ya ini, kebiasaan untuk membangun kepercayaan, ya, komunikasi. Kalau Anda mau menjadi seorang tukang masak yang jago, kan sekarang sudah banyak tuh YouTube channel yang masak-masakan kan. Anda pasti nontonin video-video yang cara masak kan. Kalau Anda mau jago komunikasi, cari video, materi, buku, audiobook, apapun yang tentang komunikasi.
tentang kepercayaan, tentang menjaga hubungan baik. Ya, jadi kalau ada orang datang ke saya, bilang mau sukses, hal pertama saya akan tanya apa dulu? Hal ini dulu. Apa yang kamu lakukan setiap hari? Saya bisa ramal masa depan kamu kayak apa? Ya. Jadi kalau Anda mau konsultasi ke saya tanya, Anda sudah lakukan 8 kebiasaan belum? Kalau belum, suruh dia lakukan dulu. Ya. Ini adalah pesan untuk semua yang sudah punya jaringan, yang sudah punya bisnis partner. Waktu mereka konsultasi kepada Anda, nggak usah panjang lebar. Tanya ke mereka, dari 8 kebiasaan ini, mana yang belum kamu lakukan? Ya, ada 8 kan? Suruh dia lakukan semuanya. Baru konsultasi. Kalau enggak, Anda hanya buang-buang waktu ke orang yang salah. Dia aja tidak merubah kebiasaan dia. Dia aja tidak berusaha keras keluar dari comfort zone dia untuk merubah nasibnya dia. Ngapain Anda bantu? Paham ya? Jadi jangan bantu orang, ibaratnya gini, orang lumpuh, ya, mau jalan, mau pindah tempat, tapi dia nggak mau angkat tangan, tolong dong. Dia cuman, ya diam aja tangannya gini. Bisa nggak Anda angkat? Ya bisa, tapi berat sekali kan. Tapi kalau dia ulurkan tangan, mau digendong, dia bisa pindah. Nah ini adalah orang-orang yang bilang mau sukses, tapi nggak mau ulurin tangan. Itu seperti orang yang nggak mau melakukan 8 kebiasaan ini. Jangan digendong Bapak Ibu. Jangan digendong. Anda akan kecapean. Suruh dia ulurkan tangan, melakukan 8 kebiasaan ini, baru Anda bantu. Ya, itu kunci sukses di Atomi. Jadi kalau Anda mau sukses, saya belum pernah ya. Saya udah ketemu Imperial Master udah banyak, Crown Master udah banyak, Royal Master sudah banyak ya. Dari semua orang-orang sukses, tidak ada yang tidak melakukan 8 kebiasaan ini. Tidak ada. Kalau Anda berpikir Anda bisa jadi orang sukses tanpa melakukan 8 kebiasaan ini, Anda sedang ngimpi di siang hari bolong. Ya, lebih baik Anda beli lotre, Anda lebih lebih mungkin menang lotre daripada sukses di Atomi. Itu maksud saya, ya. Jadi kalau Anda sudah putuskan Anda mau sukses di Atomi, lakukan ini setiap hari, bukan kalau lagi mood. Hari ini saya nggak mood, suami saya marah-marah, anak saya ngeselin saya, saya nggak mau lakukan, nggak ada, ya. Atau hari ini hari weekend, oh ini mah bukan untuk weekend ya, kalau weekend hanya untuk keluarga, saya nggak mau lakukan ini, nggak bisa sukses. 8 kebiasaan ini adalah setiap hari, termasuk weekend. Saya sudah bantu Anda, ya. Kalau Anda di jaringan superstar saya, Anda kan saya kirimin, ataupun Anda di grup besar saya ya, yang Atomi Internasional Indonesia yang di Telegram, saya pasti kirimin video. Minimal Anda setiap hari nonton satu VOD. Betul nggak? Yang kedua, minimal setiap hari Anda nonton VOD Mr. Park Han Gil kalau Anda ikut Zoom saya. Sebelum saya mulai Zoom, saya selalu putarkan Han Gil Park. Itu yang paling penting. Jangan nonton video leader. Jangan nonton video saya. Nonton video Chairman Park Han Gil setiap hari. Itu yang paling penting. Kenapa saya paksakan setiap Zoom saya putar. Saya buka 40 menit, 1 jam sebelum mulai, putarin video-video Hangul Park ya, kadang bisa 10, kadang bisa 5 ya. Kenapa? Karena supaya Anda setiap hari nonton VOD minimal satu kebiasaan sudah selesai. Enak kan? Atau Anda yang ada di grup nonton video yang saya kirimkan minimal satu video Anda satu kebiasaan sudah selesai. Pakai produk, nggak usah diomong. Anda yang belum pakai produk, jangan jalanin bisnis. Dengerin sekali sekali lagi. Anda yang belum pakai produk, jangan jalankan bisnis. Titik. Yang ngomong ini bukan saya, Mr. Pak Hangil yang bilang. Anda jalanin bisnis tanpa pakai produk, Anda adalah pembohong. Anda adalah penipu. Itu pesannya Pak Hangil.
Jadi sebelum Anda jalankan bisnis, pakai dulu. Produk ini bagus gak ya? Produk ini cocok gak ya? Produk ini saya jatuh cinta gak ya? Kalau Anda sudah cocok sampai Anda jatuh cinta, pasti Anda nggak terbeban untuk bercerita. Betul nggak? Anda kalau masih terbeban untuk sharing, berarti Anda belum jatuh cinta. Itu doang. Itu doang Bapak Ibu. Kalau Anda masih susah ceritain Atomi, berarti Anda belum ketemu cintanya Anda. Cari terus. Cintanya Anda di mana? Dipakai produk tersebut. Waktu Anda pakai produk, aduh nggak cocok vitamin C-nya. Lihat lagi yang lain. Ah, nggak cocok hair toniknya. Lihat lagi yang lain. Nah, saya cocok nih, Hemohim. Nah, ketemu cintanya kan, cerita tentang cinta Anda. Itu doang. Anda nggak disuruh jualan, Bapak Ibu. Tidak ada materi apapun yang Mister Park sampaikan. Mister Park suruh, kamu harus jualan. Kamu harus jualan. Nggak ada, Bapak Ibu. Saya udah cari ratusan video Pak Hangil. Tidak ada yang suruh kita jualan. Kenapa Anda jualan? Kenapa Anda ngasong? Tahu ngasong? Anda disuruh cerita. Makanya kalau Anda belum punya produk, ya, cari duit sampai pakai produk. Cari duit. Jualan nasi goreng kayak, jualan telur bakar atau telur dadar kayak. Pokoknya cari duit sampai Anda bisa beli produk. Karena produk Atomi bukan produk ajaib. Produk yang bisa kita beli di luar di supermarket. Cuma bedanya, kalau Anda beli di supermarket, Anda nggak dapat duit. Anda beli di Atomi, produk yang sama. Misalkan Anda sikat gigi, ya udah beli sikat gigi di Atomi. Anda bisa dapat duit di Atomi. Cari duit sampai Anda bisa beli produk Atomi. Supaya Anda bisa cerita, cerita, cerita. Sampai Anda ketemu orang yang jauh lebih pintar dari Anda, jauh lebih kaya dari Anda, jauh lebih segala-galanya dari Anda. Sampai ketemu orang ini. Sebelum ketemu, jangan berhenti bercerita. Gampang kan? Nah, ada lagi. Saya kasih bocorannya. Mau jago bercerita? Baca buku tentang The Secret of Storyteller. Rahasia seorang pencerita. Baca bukunya. Anda pasti jadi orang yang jago cerita. Diajarin gimana cara memulai cerita, ya, mengakhiri cerita. Itu ada caranya loh Bapak Ibu. Jangan dipikir cerita itu seenaknya ya. Memang Mister Park bilang berceritalah seenaknya. Tapi kalau Anda mau handal jadi pencerita ya, sampai orang ternganga-nganga masuk ke dalam ceritanya, itu ada keahliannya. Anda harus baca buku itu. Kelima, udah nggak usah diomong, hadiri semua sistem. Anda seperti sekolah kan? Ada nggak anak lulus SD tanpa sekolah? Orang lulus SMA tanpa hadir ke sekolah? Nyogok bisa. Zaman saya nyogok bisa ya. Zaman sekarang nyogok udah nggak bisa Bapak Ibu. Guru-guru sekarang udah kaya-kaya, dia nggak mau disogok. Ya, apalagi Anda S1, S2, Anda nggak pernah hadir ke dalam universitas, terus tahu-tahu lulus pakai toga ya di wisuda, bisa? Nggak bisa. Anda mau sukses di Atomi, Anda harus hadir ke semua. Apalagi kalau tim saya, udah jangan bilang nggak ada Zoom. Setiap hari ada Zoom. Mau Minggu kalau ada, mau diadain boleh, saya bersedia gitu ya. Tapi biasa hari Minggu saya istirahat. Karena saya tidak mau mendahului Tuhan. Tuhan aja istirahat 1 hari. Saya perlu istirahat 1 hari ya. One day seminar, nggak usah diomong deh. Ini gratis aja nggak mau datang, bilang mau sukses. Sekolah aja suruh bayar kan? Ini dikasih gratis loh seminar sama Atomi. Masih nggak mau datang, bilang mau sukses. Waduh, saya bilang udah kamu beli lotre aja seumur hidup. Moga-moga kamu menang. Ya, itu lebih susah kamu sukses di Atomi kalau nggak hadir seminar. Sukses Academy perlu berbayar 150.000, itu pun Anda dapat produk. Sebenarnya gratis, artinya apa? Gratis Bapak Ibu. Anda beli produk aja gitu ya, dapat tiket masuk Sukses Academy. Ya, selamat untuk Anda yang selalu hadir. Ya, sudah lebih dari setahun. Anda pasti sukses. Tapi untuk orang-orang yang masih bilang, saya nggak punya uang Pak Mike 150.000.
nabung sehari 5.000 perak. Anda yang ngerokok, Anda yang ngopi, jangan ngerokok, jangan ngopi setiap hari. Pasti mampu. Nggak punya uang, pinjam ibu kamu, pinjam orang tua kamu, bilang, mah nanti saya gantiin pakai produk Atomi. Ya, ya kan, dapat produk kan 150.000, kasih dong orang tua kamu ini produknya. Ya, biar dia jadi konsumen Anda. Cari jalan sampai Anda duduk di Success Academy, bawa orang ke sana. Kalau mau sukses, ya. Yang keenam, tiap hari ngomongin visi Anda. Mau ngapain Anda di Atom? Ya, saya senang sekali dengan Bu Fitri bilang ya. Mau sehat. Saya belum pernah dengar orang, saya mau sakit. Nggak pernah. Apalagi kalau dia udah sakit, dia mau sehat banget, Bapak. Dia akan bayar berapa miliar pun demi kembali sehat. Saya nggak pernah bilang saya mau jelek. Saya bangga dengan keriput saya. Saya bangga dengan muka yang tua, yang kisut. Nggak ada, Bapak Ibu. Setiap kali reuni, ya ini waktu saya reuni di Indonesia ya, itu cewek-cewek pada adu cantik, pada adu muda gitu ya. Wih, lu cantik ya, tambah muda, ih awet muda lu. Nggak ada yang bilang, wih, lu kok tambah keriput, lu kok tambah jelek, wih, muka lu kok banyak fleknya sekarang, lu kok banyak bopengnya. Nggak ada yang kayak gitu, Bapak Ibu. Malah bangga. Semua mau lebih cantik, lebih muda, lebih sehat. Kaya, nggak usah diomong, Bapak Ibu. Orang yang bilang uang bukan segalanya, itu orang melarat. Ya, dia sedang menyenangkan dirinya sendiri bahwa uang bukan segalanya. Padahal dia butuh uang. Udahlah, jangan kejar-kejar materi, ya. Hidup itu harus seimbang. Bahagia itu apa tuh istilahnya? Bahagia itu simple ya. Bahagia itu sederhana ya. Bahagia itu sederhana kan? Betul kan? Saya ketawa dengerin itu. Baca itu saya ketawa. Ini orang-orang sedang menghibur dirinya sendiri, ke keluarganya dia. Ya, Pak, Ma, ya, kita nggak punya uang. Udah, bahagia ini sederhana, apa adanya. Mau bikin anak bahagia, perlu duit, Bapak Ibu. Mau bikin istri bahagia, perlu duit. Coba istri Anda setiap bulan kasih 50.000. Bandingkan dengan orang yang kasih istrinya 50 juta. Senang yang mana istrinya? Anaknya senang yang mana? Dibeliin mainan mobil-mobilan dari kayu atau mungkin drone yang pakai remote control bisa sampai 5 kilometer. Senang yang mana? Atau Anda ajak anak istri Anda jalan-jalan ya, kemana tuh? Nusa Penida ataupun ke Eropa setiap 3 bulan, atau Anda ajak jalan-jalan ke pasar malam setiap hari Sabtu. Senang yang mana? Sudah pasti senang yang jalan-jalannya jauh, Bapak Ibu. Senang-senang perlu uang. Atau Anda ajak keluarga Anda tinggal di suatu gubuk, ya, kamar di situ, dapur di situ, WC di situ, tidur di situ. Atau Anda ajak keluarga Anda tinggal di kamarnya 5, rumahnya 300 meter persegi, 3 lantai. Senang yang mana? Atau Anda bikin suami Anda jangan kerja lagi ya Pak, besok pensiun. Nggak usah nyetir 3 jam sehari, kerja 8 jam di kantor. Besok Papa pensiun karena saya kasih Papa sebulan 100 juta. Gantiin gajinya Papa. Senang yang mana suami Anda? Kalau saya sih lebih pilih kaya, Bapak. Ya. Jadi jangan jadi orang sok suci, ya. Tanda petik, ya. Uang itu setan, uang itu pokoknya iblis. Kasih saya suatu ayat di mana kitab suci Anda yang bilang uang itu setan atau iblis. Nggak ada. Saya udah cari. Yang ada cinta akan uang, baru itu setan. Iblis itu akar dari kejahatan. Cintanya ke uang. Bukan uangnya, Bapak Ibu. Uang itu hanya sebagai alat yang bisa kita pakai untuk kebaikan atau kejahatan. Nah, kalau Anda pakai untuk kejahatan, itu pasti iblis. Tapi kalau Anda pakai ini untuk senangin keluarga Anda, bantu keluarga Anda, teman-teman Anda, sekeliling Anda, gereja Anda, masjid Anda, lingkungan Anda donasi, nggak dosa, Bapak Ibu. Siapa yang bilang dosa? Bantu sekeliling Anda. Selama Anda pakai uang sebagai alat untuk bantu merubah hidup orang,
Tuhan senang. Tuhan akan kasih lagi, kasih lagi. Ya tentunya kalau Anda buat untuk kejahatan ya, untuk melakukan tindakan kriminal ya sudah pasti itu dosa. Uangnya tidak dosa. Cintanya, kalau Anda cinta uang, pasti Anda nggak cinta Tuhan. Itu baru dosa. Anda cinta uang di atas segala-galanya. Tuhan nomor dua, itu baru dosa. Ya, bikin bahagia. Sudah pasti kalau Anda punya banyak uang, ya, bukan artinya uang itu syarat untuk bahagia. Bukan. Ada orang yang kaya nggak bahagia. Kenapa? Karena dia nggak tahu cara bahagia gimana. Cara bahagia tidak hanya dengan uang, ya. Ada 4 hal. Tubuh ini baru tentang uang. Roh, jiwa, lingkungan. 4 hal ini harus terpenuhi, baru Anda bahagia. Kebanyakan orang hanya pikir, saya banyak uang, banyak uang, banyak uang, pasti bahagia. Salah. Karena Anda tidak punya roh yang dicintai, jiwa untuk belajar, lingkungan untuk kontribusi. 4 hal ini Anda harus penuhi baru Anda bahagia. Ya, bukan hanya uang. Uang hanya baru satu tentang tubuh. Makanya Anda harus ke seminar, belajar tentang isi life scenario, Success Academy di sana. Ketujuh, konsultasi ya, cari orang yang memang sudah sukses, konsultasi ke orang yang sukses. Jangan ngopi dengan orang senasib. Kalau Anda ngopi dengan orang yang senasib, akhirnya konsultasinya tentang apa? Kesusahan. Gimana lu? Home party, ada yang datang nggak? Nggak ada. Gimana? Lu berserang dapat orang nggak? Nggak ketemu. Gimana? Lu udah ikut Zoom? Berhasil nggak sekarang? Enggak. Ngabis-ngabisin waktu? Iya, gue juga ya. Susah lu home party, ngajakin orang nggak ada yang datang. Ya, berserang juga nggak ketemu berliannya. Zoom juga buang-buang waktu, nggak ada PV. Iya, gue juga. Akhirnya Anda ngumpul dengan 5 orang yang salah. Anda jadi orang ke-6 yang salah. Karena Anda ngopi dengan orang yang senasib. Cari orang yang di atas Anda, yang sudah sukses. Upline leader Anda tanya ke mereka, gimana Pak, Bu, caranya bisa sukses di Atom? Konsultasi dengan orang yang tepat, yang sudah menjalaninya sampai sukses. Jangan orang yang jalaninnya gagal, kecuali Anda mau seperti dia. Ya. Sebelum Anda konsultasi, Anda lihat orang ini, Anda mau nggak nasibnya seperti orang itu? Kalau Anda nggak mau, jangan konsultasi apapun ke dia. Tapi kalau Anda bangga dengan orang itu, Anda pengen jadi orang itu, Anda boleh konsultasi. Ya. Kalau enggak, jangan. Percuma. Akhirnya Anda seperti orang tersebut. Ke-8 sudah saya jelaskan tadi. Ya. Jadi Anda harus lakukan ini. Sampai menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan akhirnya menjadi gaya hidup. Akhirnya gaya hidup ini akan merubah nasib Anda. Mau Anda punya nasib yang baik atau jelek, dimulai dari kebiasaan Anda harian. 구독, 좋아요 눌러주세요.